Hai, saya Bung Depo. Ada yang bisa saya bantu? Iya nih, saya lagi cari granit tile. Udah tahu belum jenis-jenisnya, bosku? Belum nih. Ini nih ahlinya ya. Saya panggil ahlinya. Paham seluk-beluk granit tile nih. Steve. Ini bosku. Mau cari granit tile, bisa dibantu, Steve? Ada yang bisa dibantu, Pak? Iya, saya lagi cari granit tile, Pak. Oh, baik. Oke, Pak. Jadi begini, Pak. Untuk granit tile sendiri, sebenarnya kita ada sedikit perbedaan dengan keramik. Jadi kalau keramik itu memang memiliki kekuatan yang sedikit lebih rendah dibandingin dengan granit tile, Pak. Kalau granit tile dibakar dengan suhu yang lebih tinggi, sehingga mempunyai kekuatan yang lebih dibandingin dengan keramik biasa. Makanya saat ini cukup banyak diminati oleh customer-customer yang ada saat ini. Tapi ini berarti bisa, bukan granit batu ya? Bukan, Pak. Ini adalah kita granit buatan. Jadi kalau granit alam itu kan memang dibuat oleh alam, sementara ini dibuat oleh pabrik juga, Pak. Jadi bahannya sama dari tanah liat. Ya, sama tanah liat yang putih, feldspar dan yang lainnya, sehingga menghasilkan suatu produk yang menyerupai dengan granit alam yang ada. Oh, iya. Terus gimana caranya? Saya pilih yang bagus pokoknya, supaya saya ngerti semuanya. Jadi sebenarnya ada dua perbedaan yang besar, yaitu yang tidak berglasur dengan yang berglasur. Nah, yang tidak berglasur sendiri itu ada 3 macam. Nah, yang tidak berglasur sendiri ini adalah suatu granit tile yang dimana tidak mengandung glasur di permukaannya. Oh, iya. Permukaannya ini mempunyai daya kilap sekitar 90 derajat. Namun, dengan demikian dia memiliki kekuatan terhadap gores sehingga lebih cocok untuk digunakan pada area-area publik seperti di mall misalnya, seperti itu ya, atau untuk yang area-area yang memang mempunyai tingkat lalu lalang manusia yang banyak. Kalau buat teras gimana, Pak? Kalau teras ya lebih baik sih kalau itu nanti menggunakan yang permukaannya tidak mengkilap, sehingga sehingga lebih bagus, Pak, lebih tidak licin. Oh, iya. Ya, nah jadi kalau misalkan yang tidak berglasur tadi itu yang pertama adalah yang jenis yang soluble salt. Nah, di mana soluble salt ini adalah yang paling murah, yang paling sederhana, sehingga banyak digemari dan banyak dipakai juga. Namun memiliki kelebihan, yaitu dia lebih tinggi kekuatan bendingnya dibandingkan dengan keramik. Oh, iya. Granit yang seperti ini diberikan lapisan nano karena mereka memiliki pori, ya, dikasih lapisan nano supaya lebih tahan terhadap noda. Itu. Kemudian yang kedua, Pak, maksudnya kita ada juga yang namanya double loading. Nah, double loading ini ya dibuat dengan 2 tahap. Tahapan pertama adalah untuk dasar, tahapan kedua adalah untuk motif, di mana motif ini terbentuk dari powder-powder yang sudah disetting dengan komputer. Nah, ini memiliki yang motif yang lebih baik dibandingin yang soluble salt dengan tingkat kecerahan lebih tinggi juga. Oh, iya. Dan juga kemudian yang ketiga ada yang namanya homogeneous tile atau full body, di mana kalau full body sesuai dengan namanya, jadi bahan yang digunakan atau raw material yang digunakan adalah dari atas permukaan sampai ke bawah itu sama, sehingga menguntungkan jikalau kita mau menggunakan jenis ini untuk dibuatkan pinggul pada ujungnya, misalnya untuk meja dapur atau step nosing. Iya, misalnya kita mau bikin garis sehingga lebih bagus gitu, seperti ininya. Oh, iya. Seperti granit alam, bukan hanya di permukaan. Jadi gitu, Pak. Itu adalah yang tidak berglasur. Nah, sementara untuk yang berglasur itu memiliki daya kilap yang lebih tinggi. Kalau ini yang di depan saya apa nih? Nah, kalau ini adalah yang berglasur nih, Pak. Oh, iya. Misalnya untuk yang ini adalah contoh dari yang soluble salt, di mana motifnya lebih sederhana.
dengan warna juga yang lebih kalem dan lebih gelap. Oh, iya iya Kemudian, iya iya. Ada juga yang seperti ini. Ini adalah yang contoh yang double loading. Oh, iya 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 iya. Dari sisi ini ada dua bagian, yaitu bagian dasar dan juga bagian atas yang merupakan motif. Nah, jadi waktu untuk yang homogeneous style atau full body, bagian yang atas ini akan full ke bawah, sehingga kalau kita potong di bagian pinggul itu akan menjadi sama saja dengan bagian permukaannya. Itu adalah kelebihannya sih, Pak. Seperti itu. Sementara itu, untuk yang berglasur, kita ada beberapa tipe, yaitu yang pertama adalah polish, kemudian yang kedua adalah microcrystal, kemudian underline polish, kemudian ada lavato, ada sugar, ada matte, ada baby skin, dan juga ada rustic. Nah, kalau polish seperti yang kita lihat, ini adalah yang glaze yang dengan polish, ya, dimana dia memiliki daya kilap yang cukup baik, yang tinggi, seperti tadi di awal sudah dibilang bahwa 95-100 derajat daya kilapnya. Nah, kemudian kalau kita lihat secara permukaan, ya, itu masih terlihat ada seperti gelombang halus, ya. Nah, kemudian kalau untuk microcrystal, karena dia diberikan suatu lapisan partikel-partikel kristal yang khusus, sehingga dia melapisi dengan lebih baik dan mempunyai flatness yang sangat baik sekali, sehingga kalau kita lihat ke cahaya itu akan menjadi terlihat seperti benar-benar seperti cermin, ya, flat benar-benar. Untuk yang polish, ini adalah yang paling biasa, ya, dia standar, yang memiliki daya kilap yang antara 95 derajat sampai 100 derajat. Kemudian ada lagi yang namanya microcrystal. Microcrystal ini diberikan pada permukaannya, itu diberikan suatu butiran-butiran kristal yang secara khusus, kemudian baru dibakar, sehingga permukaannya itu sangat flat. Memang kalau kita tidak perhatikan mungkin kita tidak tahu, tapi kalau kita benar-benar perhatikan akan terlihat jelas antara perbedaan antara polish. Oh, iya 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 iya. Nah, kemudian juga ada yang namanya underline. Underline ini adalah merupakan satu cowakan-cowakan di permukaan yang akan menyerupai daripada granit alam itu sendiri, ya. Kemudian ada juga yang namanya lavato. Lavato ini adalah perpaduan antara yang polish yang mengkilap dengan yang matte yang tidak mengkilap sama sekali. Oh, iya 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 iya. Dan di seluruh permukaan terjadi secara acak, ada yang bagian yang mengkilap, ada bagian yang matte, seperti itu. Kemudian ada juga yang tadi namanya sugar. Sugar itu adalah di bagian permukaannya diberikan suatu taburan glasur khusus yang pada saat finishingnya itu kalau kita lihat itu permukaannya akan menjadi seperti ditaburi gula, ya. Jadi ada bagian yang mengkilap-mengkilapnya, ya, walaupun tidak semengkilap yang polish seperti biasa. Nah, itu adalah yang sugar. Kemudian ada lagi yang namanya matte, yaitu kalau matte itu dia sungguh-sungguh seperti ini, yaitu tidak mengkilap sama sekali dengan daya kilau hanya 7-12 derajat saja. Dan satu lagi yang mirip dengan ini adalah yang baby skin atau hon. Nah, itu sangat beda waktu kita rasakan, waktu kita merabanya, ya. Waktu kita merabanya kita merasakan seperti kita memegang kulit bayi. Makanya kenapa dinamakan baby skin, seperti itu. Dan yang terakhir adalah yang rustic, di mana daya kilapnya tetap sama 7-12, namun dia memiliki tekstur pada permukaannya, sehingga juga lebih menyerupai dengan granit-granit alam seperti yang model-model rock gitu, ya, yang lebih kasar. Seperti itu, Pak. Kalau itu apa tuh, Pak? Yang itu, Pak? Oh, ini ya, yang ini. Yang dua itu kelihatan bergelombang sih. Nah, gini. Rusak atau gimana, Pak? Gini, Pak. Ini adalah contoh yang untuk yang polish, di mana permukaannya itu terlihat sedikit bergelombang walaupun sebenarnya flat. Hanya secara kasat mata terlihat seperti ada gelombang-gelombang halus.
Jadi kalau kita lihat pantulan cahaya lampu masih ada riak-riaknya sedikit. Sementara untuk yang ini adalah jenis yang mikrokristal. Dimana kalau kita lihat permukaannya itu sangat terlihat jelas seperti kita melihat cermin. Tidak ada riak-riak sama sekali, flat sekali, seperti itu. Oh, iya. Nah, sekarang di sini Makin bingung nih. bingung ya Pak ya? Iya, mau pilih apa nih? Mau pilih yang ini dulu deh, yang dibuat teras. Oh iya, Buat di teras ya. Ukurannya terserah masnya aja deh. Baik, Gimana yang baik, paling bagus? ukuran 5 meter persegi kira-kira. Berapa sih bagusnya? Berapa banyak ya? 5 box aja kali ya. satu boxnya Pak, kita kalau untuk ukuran 60-60 itu 1,4 meter persegi Pak. Oh, Kalau iya 5 meter ya kira-kira 4 box lah Pak. Oh, iya. Boleh deh kalau begitu. Saya mesti ngapain nih habis ini sekarang? Saya buatkan formulir pesanan dulu ya Pak. Sebentar Pak. Oke, terima kasih Mas. Ini saya langsung ke kasir berarti ya? Langsung ke kasir aja Pak. Oke, Jadi depo bangunan. terima kasih. Selamat siang, Pak. Ada membernya, Bapak? Membernya, Pak. Terima kasih, Bapak. Terima kasih. Ya.